Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arsya Fernanda Kurniawan dengan NPM 2016041027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas seminar masalah saya, yang mana tugas tersebut saya angkat dengan judul Optimalisasi Tata Kelola Berkelanjutan Destinasi Wisata di Kota Bandar Lampung. Studi kasus wisata alam Batu Putu, Kota Bandar Lampung. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang. Pada masa perkembangan perekonomian modern secara global, seluruh negara di dunia berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan nasional melalui destinasi wisata. Destinasi wisata menjadi objek yang krusial dalam meningkatkan devisa negara, terutama dalam menarik perhatian turis internasional untuk datang dan berkunjung ke destinasi wisata nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan berbagai macam objek wisata yang indah sempat menjadi pusat perhatian turis mancanegara. Pasalnya, Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau yang memiliki gunung, sungai, pantai, hingga wisata bahari yang berbagai macam. Hal itu patut untuk disyukuri oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Menurut Mujadi, menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan di luar rutinitas sehari-hari yang memungkinkan untuk tinggal sementara di suatu tempat dengan tujuan bersenang-senang. Definisi pariwisata memiliki ruang lingkup yang cukup luas, tidak hanya terkait pada masalah destinasi wisata saja, namun juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan seseorang. Kemudian menurut Said, pemerintah daerah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah, sekaligus dituntut memiliki kemampuan dalam pengelolaan peningkatan pendapatan yang baik. Pengelolaan peningkatan pendapatan yang baik dapat tercermin dalam jumlah pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang paling potensial jika dimanfaatkan dengan baik. Menurut Nur Aina dan Wijaya dalam Sakadio Prohansa 2002-2022, kondisi ekonomi masing-masing daerah menjadikan perbedaan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dapat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ekonomi menurut Triarda dan Damayanti dalam Sakadio Prohansa tahun 2022. Kemudian pada slide berikutnya, itu berikut dijelaskan dengan tabel yang telah peneliti dapatkan dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Ini merupakan peningkatan atau perbedaan pendapatan asli daerah melalui destinasi wisata mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian untuk pembahasan berikutnya itu adalah rumusan masalah dan tujuan. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang peneliti ambil adalah pertama adalah apa peran pemerintah daerah dan dinas pariwisata dalam mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian apa saja objek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian apa saja yang menjadi kekuatan dan hambatan dalam tata kelola wisata Batu Putu. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya dan peran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat lokal dalam menanggulangi adanya wisata alam yang belum dikelola dinas yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian adalah tujuan. Tujuan adanya penelitian ini diharapkan memperoleh 4 hal. Yang pertama, mengetahui destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah dan dinas terkait, serta destinasi wisata yang dikelola oleh swasta maupun destinasi wisata liar. Kemudian mengetahui seberapa pentingnya destinasi wisata dalam menunjang pendapatan asli daerah. Kemudian mengetahui sejauh mana pemerintah dan dinas terkait dalam mengoptimalkan tata kelola berkelanjutan destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung, terkhusus di daerah Batu Putu.
Dan yang terakhir itu mengetahui seberapa pentingnya peran berbagai elemen dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Masuk pada slide berikutnya. Jadi pertama, peneliti akan menjelaskan pengertian dari optimalisasi. Menurut Kamus Umum Politik dan Hukum, optimalisasi berasal dari kata optimal yang yaitu sesuatu hal yang terbaik, tertinggi, dan yang paling menguntungkan. Sedangkan optimalisasi merupakan suatu proses untuk membuat suatu menjadi optimal. Kemudian pengertian tentang pengelolaan. Kata pengelolaan bisa disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan menurut Suharmi Arikunto dalam Kaji tahun 2015. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk pariwisata berkelanjutan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dilatar belakangi oleh konsep pembangunan pada sektor ekonomi. Namun harus disadari bahwa arus barang dan jasa yang bersumber dari alam tidak bisa tersedia terus-menerus. Jadi manusia tidak boleh hanya melakukan eksploitasi tapi juga harus bisa melestarikannya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam konteks administrasi publik berkaitan dengan tata kelolanya atau dikenal dengan istilah governansi pariwisata. Sesuai dengan arah RPJPN sebelumnya, governansi pariwisata tidak lagi berbasis pariwisata massal, tapi menjadi governansi pariwisata berkelanjutan. Desita Rahayu tahun 2023. Kemudian telah masuklah kita ke hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, peneliti akan membahas beberapa hal yang telah disebutkan pada rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama itu adalah peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata. Pemerintah berperan dalam pengawasan, pengontrolan, dan pemberdayaan destinasi wisata yang ada. Ada beberapa hal yang dilakukan Dinas Pariwisata. Salah satunya adalah mengontrol dan mendata jumlah kunjungan pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata memiliki beberapa destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Pemda. Disampaikan oleh Ibu Eva Cahyani selaku Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung pada saat wawancara. Beliau menuturkan bahwa Pemda sendiri memiliki 4 destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah, yakni Sumur Putri, Hutan Kera, Batu Putu, dan Kemiling Agripark. Yang jelas memiliki hak tanah dan tidak bermasalah, namun pihak dari Dinas Pariwisata sendiri masih cukup terbatas dalam upaya pengembangan destinasi wisata tersebut. Itu menunjukkan bahwa ternyata tidak semua destinasi wisata itu dikelola oleh Pemda, bahkan hanya sedikit yang dikelola langsung oleh pemerintah. Seperti yang peneliti sampaikan di awal, pariwisata sendiri memiliki 3 kategori pengelolaan. Yang pertama adalah dikelola pemerintah, kemudian yang kedua dikelola swasta, dan yang terakhir adalah dikelola secara liar. Kemudian objek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki destinasi wisata yang menarik karena memiliki banyak pilihan mulai dari gunung, sungai, pantai, serta wisata bahari. Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata juga sempat menuturkan bahwa destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung ini memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama untuk destinasi wisata yang telah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Karena sudah terdata di dalam Riparda atau Rencana Indeks Pembangunan Pariwisata Daerah, sehingga item-item yang ingin dikembangkan sudah direncanakan. Namun, destinasi-destinasi wisata yang ada yang dikelola oleh swasta justru lebih menarik karena memiliki kebebasan dalam mengembangkan destinasinya, sehingga poin itu ditentukan oleh jumlah
pengunjung yang datang serta kenyamanan pelayanannya. Kemudian pada slide berikutnya, dengan pertanyaan potensi dan kendala dalam tata kelola wisata Batu Putu. Potensi merupakan suatu pertimbangan dalam menentukan suatu peluang untuk mencapai suatu tujuan. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada kendala dalam mempertimbangkan suatu potensi. Dalam kasus ini potensi suatu destinasi wisata untuk dapat dilakukan tata kelola berkelanjutan terhadap objek wisata tersebut. Nanang Fatah dalam kaji tahun 2015 berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengesahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mengendalikan upaya organisasi dengan sengaja. Aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pada slide berikutnya itu ditampilkan tabel destinasi wisata serta daya tariknya dan aktivitas pengunjung di sekitaran wisata alam Batu Putu. Berikut tabelnya. Kemudian pada slide berikutnya, pengukuran dimensi kualitas pariwisata. Garvin dalam Amiluhur Suroso tahun 2023 menyatakan bahwa penilaian terhadap baik atau buruknya nilai suatu produk pariwisata dapat ditentukan melalui strategi inovatif dengan 8 dimensi kualitas, yaitu yang pertama adalah kinerja atau performance sumber daya manusia, yang kedua adalah fitur atau features, yang ketiga adalah kehandalan atau reliability, yang keempat adalah kesesuaian conformance, yang kelima adalah ketahanan durability, yang keenam kemampuan pelayanan atau serviceability, yang ketujuh adalah estetika atau estetik, dan yang terakhir adalah kesan kualitas atau received quality. Pada slide terakhir, tibalah kita pada kesimpulan dan saran. Pariwisata sendiri dalam beberapa tahun ke depannya memungkinkan untuk menjadi sektor strategis dalam berbagai pemanfaatannya. Manusia sejatinya akan selalu bergantung pada alam. Wisata bisa diibaratkan sebagai tempat untuk kita melepas penat dari banyaknya distraksi pekerjaan yang kita rasakan berhari-hari. Untuk itu perlu adanya perasaan dan pemikiran kita untuk peka dan sadar pada aspek pariwisata berkelanjutan, terutama mahasiswa dan pemuda sebagai front terdepan dalam gerakan inovasi. Harus dapat memberikan pilihan yang inovatif namun tetap ramah lingkungan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan tata kelola berkelanjutan menggunakan dasar-dasar pengelolaan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan peneliti. Antara lain, yang pertama adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung harus mengupayakan publikasi pariwisata penyangga agar dikenal masyarakat secara luas. Lalu kedua, memperkuat pengawasan kepada para petugas penarik tarif retribusi tiket masuk dan segera memberlakukan etiketing untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau semacamnya. Dan yang terakhir adalah memberikan keterbukaan informasi publik, baik kegiatan laporan administratif dengan memaksimalkan pemanfaatan media-media sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.